الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. Lun maklum perasaan ronyo. Munyo uronyo. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang getanyo kasih. Punca buatnya karena na KP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo. Tanah belang tanyo. Mungkin tema nyawang tanyo mandung. Assalamualaikum Syederalun. Dengan siasat pura-pura tunduk pada pemerintah kolonial Belanda, Teku Umar menyusun perlawanan yang lebih besar. Aceh sebagai provinsi yang terletak di ujung paling barat Indonesia telah banyak melahirkan pejuang yang tak segan mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah Teku Umar. Suami dari Cut Nyadin ini berasal dari keluarga keturunan Minangkabau yang merantau ke Aceh pada akhir abad ke-17. Teku Umar lahir di Meulaboh, Aceh pada tahun 1854. Ia adalah anak dari Teku Mahmud, sementara ibunya adalah adik Raja Meulaboh. Di masa kecilnya, ia tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah terbiasa hidup bebas, layaknya seorang anak laki-laki pada umumnya. Teku Umar suka berkelahi dan memiliki kemauan yang sukar ditundukkan. Sejak usia masih muda belia, ia sudah hidup berkelana. Meletusnya Perang Aceh dengan Belanda pada tahun 1873 membuat hatinya terpanggil untuk ikut membantu perjuangan pejuang-pejuang Aceh lainnya. Padahal usianya kala itu baru genap 19 tahun. Dalam berjuang, ia mempunyai cara sendiri yang terkadang tak dapat dipahami oleh pejuang-pejuang lainnya. Awalnya, perjuangan dilakukan dengan mempertahankan kampung halamannya sendiri. Namun, dalam perkembangannya meluas hingga daerah Meulaboh. Karena keberaniannya itu, ia kemudian diangkat menjadi kepala kampung. Ia juga didukung oleh teman-teman seperjuangannya yang tak kalah beraninya. Pada tahun 1878, Belanda berhasil menguasai kampung darat yang pada waktu itu dijadikan Teku Umar berserta pasukannya sebagai markas kediaman mereka. Ia pun mundur ke daerah Aceh Besar sambil menyusun kekuatan dan melancarkan perang gerilya. Di bulan Agustus tahun 1883, Teku Umar berpura-pura tunduk pada Belanda dengan menyatakan sumpah setia kepada gubernur yang merangkap sebagai Panglima Belanda di Aceh. Dengan sumpahnya itu, dia pun diterima dengan dinas militer Belanda dan dianugerahi gelar Teku Johan Pahlawan. Tapi perdamaian itu tak berlangsung lama. Perseteruan kembali terjadi setahun kemudian. Pada tahun 1884, sebuah kapal dagang Inggris terdampar di pantai Tenom. Raja Tenom kemudian mengambil tindakan dengan menahan semua awak kapalnya serta menyita isi kapal. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Inggris mendesak pemerintah Belanda agar membebaskan para awak kapal yang ditahan oleh Raja Tenom. Pemerintah kolonial Belanda pun mengirimkan Teku Umar ke Tenom dengan 32 orang tentara untuk menumpas pasukan Raja Tenom dan menyita kapal Inggris. Namun di tengah perjalanan pulang, seluruh tentara itu dibunuh dan senjatanya dirampas. Dalam sejarah perjuangannya, Teku Umar juga pernah menyerang kapal Hort Canton dan menahan anak buah kapal tersebut. Belanda pun terpaksa bekerja sama dengan membayar uang tebusan untuk membebaskan para tawanan. Pada tahun 1893, Teku Umar kembali berdamai dengan Belanda.
Ia kemudian diizinkan untuk membentuk sebuah legiun berkekuatan 250 orang yang diberikan persenjataan lengkap. Mereka bertugas untuk mengamankan daerah Aceh Besar dan sekitarnya dari gangguan para pejuang. Dengan kekuatan tersebut, ia mulai memerangi pejuang-pejuang Aceh yang belum menyerah kepada Belanda. Tetapi lagi-lagi perang itu hanya perang pura-pura yang sengaja dilakukan oleh Teku Umar sebagai bagian dari strateginya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sebelum serangan ia lancarkan, ia terlebih dahulu memberitahu para pejuang Aceh. Belanda yang tidak mengetahui strategi tersebut tetap berkeyakinan bahwa Teku Umar dapat mengamankan seluruh daerah Aceh. Karena keyakinannya tersebut, bantuan senjata dan perlengkapan pun terus didatangkan untuk mendukung perjuangan Teku Umar. Kelak, persenjataan dan perlengkapan hasil pemberian Belanda itu justru digunakannya untuk berbalik melawan Belanda. Pada tanggal 29 Maret tahun 1896, ia pun kembali berjuang untuk kepentingan bangsanya dengan membawa serta $800.000, 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru serta peralatan lainnya. Teku Umar kembali menemui teman-teman seperjuangannya seperti Panglima Polim, ulama di Tiro, Teku Hasan, Teku Mahmud, dan Teku Cut Muhammad. Atas kejadian itu, pemerintah Belanda yang baru belakangan menyadari telah ditipu mentah-mentah oleh Teku Umar segera mengerahkan kekuatan yang besar di bawah komando Panglima Tentara Hindia Belanda, yaitu Jenderal Van Hoos, untuk menangkapnya dalam keadaan hidup atau mati. De Teku Umar zijn bevind. Spreek op, kerel! Gadverdamme vuile hond dat je er bent! Dat gaat je je kop kosten! Beste sluipschutters, je weet wat er van je verwacht wordt. Hoofddoel is Teku Umar. De rest is allemaal bijzaak. Generaal, die gouden kogel die was erg belangrijk volgens u. Oh ja, die gouden kogel. Vraag me nou niet waarom, Verburg, maar zorg dat je hem hebt vanavond. Maar waar halen we zo'n kogel dan vandaan? Dat laat ik nou eens helemaal aan jou over, luitenant Verburg. Maakt me niet uit hoe, als je maar zorgt dat alles vanavond klaar staat. Begrepen? Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, terjadi pertempuran di Melabo. Dalam pertempuran itu, Teku Umar gugur tertembak dan jasadnya dimakamkan di desa Mugo, daerah pedalaman Melabo. Atas jasa-jasanya kepada negara, Teku Umar dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 087 tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Itulah sejarah Teku Umar, Panglima Perang Aceh. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.